Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kebaktian Kamis Putih kita mulai, ada warta jemaat dari GKJ Karangbendo. Pertama, renovasi pastori. Pelaksanaan pekerjaan pastori GKJ Karangbendo akan dimulai renovasi Senin 6 April 2020 dan pekerjaan renovasi akan dilaksanakan oleh pemenang lelang, yaitu Bapak Ibnu Sutomo. Biaya renovasi pastori. Mengingat kondisi pastori yang harus segera direnovasi bagian atap, maka biaya renovasi sementara akan menggunakan dana investasi tanah. Proposal sedang dipersiapkan dan kepada Bapak Ibu serta saudara yang berkenan mempersembahkan untuk biaya renovasi tersebut dapat melalui bendahara panitia renovasi pastori, yaitu Bu Endah Sulastriningsih. Warta jemaat kedua, persembahan pengadaan kantor klasis. Mulai bulan April 2020, persembahan pengadaan pastori melalui kotak akan dialokasikan untuk dana pengadaan kantor klasis yang sebelumnya untuk pengadaan pastori. Warta jemaat ketiga, rapat koordinasi majelis, bebadan, dan komisi. Mengingat situasi dampak COVID-19, maka rapat koordinasi majelis, bebadan, dan komisi ditunda dan akan diambil langkah-langkah sebagai berikut. 1. Materi rapat akan segera dibagikan kepada anggota majelis, bebadan, dan komisi. Pendistribusian akan diatur kemudian. Kedua, jika ada hal yang perlu diklarifikasikan, maka untuk anggota majelis dan bebadan dapat menghubungi MPH. Untuk komisi-komisi dapat menghubungi anggota majelis pendamping. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba Tuhan adalah tidak mudah. Di tengah tuntutan zaman yang menggoda kita untuk mencari kekuasaan, kekayaan, dan popularitas. Marilah kita bersama-sama menghayati, jika Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi hamba-Nya yang percaya, bahwa Ia merancang apa yang baik bagi hidup kita semuanya. Renungkanlah panggilan-Nya, dan marilah kita bersama-sama menyanyikan Ku Dengar Panggilan Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki
ibadah Kamis Putih ini dengan pengakuan dalam hati kita yang demikian. Ibadah Kamis Putih ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 161 bait keempat, segala kemuliaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan di dalam warta gereja, bahwa di dalam ibadah Kamis Putih ini, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus Paskah sebagai sarana pemeliharaan iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan, dan sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita menguji diri kita dengan bertanya kepada diri masing-masing yang demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Dan yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur
atas anugerah penyelamatan Allah. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, sungguh kita tidak layak untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Oleh karena itu, marilah kita mohon pertobatan, mohon pengampunan dari Tuhan. Namun sebelum mari kita muliakan namanya dengan menyanyikan nyanyian pertobatan dari PKJ 43, bait yang pertama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah mati di salib untuk menanggung hukuman bagi dosa-dosa kami. Kami menyesali semua kesalahan yang pernah kami lakukan di sepanjang hidup dan kehidupan ini. Kami menyadari tanpa Engkau tidak bisa menyelamatkan diri. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, mohon pengampunan atas segala dosa kami. Selanjutnya kami mohon Engkau mau masuk dan tinggal di dalam hati kami untuk selamanya. Kami menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhanku secara pribadi. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pengampunan senantiasa Tuhan sediakan bagi setiap orang yang datang kepadanya mengakui segala kesalahan dan dosanya. Pengampunan itu dinyatakan oleh Tuhan melalui berita anugerah di dalam Efesus 4 ayat 32 yang demikian. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita menyadari dan meyakini serta mengimani betul bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Demikian pula Tuhan memberikan kepada kita petunjuk hidup baru di dalam Yohanes 13 ayat 14 dan 15 yang demikian. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Firman Tuhan Yesus ini menegaskan dirinya sekalipun sebagai anak Allah yang maha tinggi, tetapi rela mengambil posisi sebagai hamba yang terus percaya dan melayani, dinyatakan melalui pembasuhan kaki. Maka kita pun sebagai umat dan juga murid kepunyaan Tuhan melakukan hal yang sama. Bagian ini akan kita renungkan di dalam tema hamba yang percaya. Pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Panggilan sebagai hamba menjadikan kita sebagai pribadi yang rendah hati. Pertanyaannya, maukah kita hidup di dalam kerendahan hatian sebagai hamba yang percaya itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut
Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat terkasih, marilah kita bersatu hati, kita naikkan doa syafaat dan doa untuk pelayanan firman Tuhan. Mari bersatu hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang kekal, Tuhan yang penuh kasih, yang senantiasa melindungi menyertai kehidupan kami. Di malam, di ibadah Kamis Putih ini, Kristus Yesus Putra-Mu akan bergumul untuk melaksanakan tugas panggilan Tuhan Allah Bapa di Taman Getsemani. Ia bergumul akan panggilan itu. Tetapi pada akhirnya pun ia terus meyakini tugas panggilannya dan juga melaksanakan segala perintah yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan di dalam masa saat ini, ya Tuhan Allah kami pun juga menggumuli pergumulan yang sama. Di tengah kegelisahan kehidupan kami, keresahan akan situasi di mana wabah COVID-19 yang ada di sekitar kami. Bapa, sekalipun di dalam pergumulan yang demikian, biarlah kami terus meneladan akan Kristus Putra-Mu, terus maju di dalam tugas panggilannya dan meyakini bahwa Tuhan Allah menyertai dan melindungi. Dan itu pun ya Bapa, kami nyatakan melalui kehidupan kami untuk terus senantiasa waspada, berserah diri kepada Tuhan, tetapi juga sekaligus berhati-hati untuk menjaga kondisi tubuh kami, kebersihan, kesehatan di dalam keluarga kami, terlebih menjaga jarak di tengah-tengah lingkungan kami. Biarlah ya Tuhan, semuanya itu kami lakukan sebagai tanggung jawab iman kami untuk terus menyerahkan dan masrahkan kehidupan kami bersama-sama di dalam rengkuhan dan perlindungan Tuhan. Bapa, biarlah saudara-saudara kami lainnya yang juga merasakan kegelisahan dan keresahan yang sama, Tuhan lindungi dan Tuhan sertai. Secara khusus kami mendoakan para tenaga medis, dokter, perawat, pemerintah dari pusat hingga ke daerah-daerah yang menangani dan menanggulangi dampak dari COVID-19 ini. Tuhan juga lindungi, Tuhan mampukan dan berikan hikmat sehingga dapat melakukan setiap tugas tanggung jawabnya dengan baik dan wabah ini dapat segera berakhir. Bapa di dalam surga, demikian pula ya Tuhan, kami masrahkan dan menyerahkan setiap keberadaan kami dan keluarga kami ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah jikalau ada pergumulan persoalan kehidupan di tengah keluarga kami, hanya Tuhan sendirilah sebagai andalan kami, sebagai dasar kami, dan juga sumber pertolongan kami, di mana Tuhan sendiri yang memulihkan keberadaan setiap keluarga. Kami masrahkan juga anak-anak kami ya Tuhan ke dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, proses tumbuh kembang mereka dari yang anak-anak, yang remaja hingga pemuda ke dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Jikalau mereka pada saat ini harus bersekolah maupun berkuliah dari rumah, biarlah Tuhan juga menyertai dan melindungi mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap orang tua, jikalau masa-masa ini harus bekerja dari rumah, maupun juga saudara-saudara kami yang harus
berkurang atau bahkan kehilangan mata pencaharian. Kami mohon Tuhan terus menjaga, melindungi dan mencukupkan segala kebutuhan mereka melalui kepedulian-kepedulian para hamba-hamba Tuhan, umat punyaan Tuhan yang terus memperhatikan, peduli, dan juga membantu sesama mereka yang membutuhkan. Bapa, pada saat ini kami juga mengingat dan terus mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, masa pemulihan maupun yang lanjut usia. Kami berdoa untuk Bapak Daliman, Bapak Marsudi, Ibu Mariati Roseku, Ibu Sri Rejeki, Ibu Retnaning Tias Ajeng, Bapak Andes Edward Simanungkalit, Ananda Rafael Arka Pramudio, Ibu Yandri Sudiono, Ibu Napi Tupulu, Ibu Yuni Hartanto, Ibu Esti Wahyu, Ibu Rachel Ari Suparmin, Bapak dan Ibu Sarjono, Bapak Sudibyo Suwondo, Bapak Mujono, Ibu Rusman serta saudara kami lainnya yang tidak kami sebutkan. Mohon atas belas kasih Tuhan, berkenan menilik mereka, memberikan kekuatan dan semangat terlebih pemulihan dan kesehatan. Tuhan kiranya juga memberikan topangan dan berkat untuk anggota keluarga mereka yang dengan penuh cinta kasih menjaga dan merawat anggota keluarganya yang sedang sakit. Bapak, kami juga memasrahkan gereja kepunyaan Tuhan di tempat ini, GKJ Karangbendo. Biarlah sekalipun di tengah situasi yang tidak mudah karena wabah corona ini, mohon Tuhan terus melindungi, menyertai, sehingga setiap kegiatan pemeliharaan iman maupun pemberitaan keselamatan dapat terus dijalankan sekalipun melalui media-media online yang ada. Demikian pula ya Tuhan, pada saat ini perjamuan Kudus Paskah yang akan kami terima, kami mohonkan juga berkat dan juga hikmat yang dari Tuhan, sehingga setiap kami semua warga jemaat kepunyaan Tuhan dapat mempersiapkan diri dan hati sebaik mungkin di dalam menerima sakramen perjamuan Kudus Paskah ini, dan Tuhan memakai segala sarana yang ada, semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar dan merenungkan bagian dari sabda Tuhan. Kami mohon hikmat dari Tuhan menyertai setiap kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu orang berdosa ini, kiranya Tuhan berkenan memakai untuk mewartakan firman sebagai sarana untuk kami mengetahui apa yang menjadi petunjuk dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami ini, sehingga pada akhirnya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Keseluruhan doa ini dengan penuh yakin dan percaya, semuanya kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya untuk kita membaca dan merenungkan sabdanya. Mari kita memperhatikan di dalam Yohanes 13, kita akan membaca ayat 1 sampai 17, kemudian dilanjutkan ayat 33 sampai dengan 35. Yang demikian firman-Nya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak."
Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dirinya, karena itu ia berkata, 'Tidak semua kamu bersih.' Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, 'Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Dilanjutkan ayat 33 sampai 35. "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman ini. Hosiana. Selamat petang Bapak Ibu, jemaat, saudara, serta adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah melalui hari-hari Prapaskah kita dan tiba kepada Tri Hari Suci atau Triduum, 3 hari suci masa Paskah, yakni diawali dengan Kamis Putih pada saat ini, Jumat Agung, ada Sabtu Sunyi juga, kemudian kita merayakan Minggu Paskah. Sekalipun dengan keberadaan kita pada saat ini, yang tentunya amat berbeda dengan Paskah-Paskah kita sebelumnya, atau Kamis Putih sebelumnya, kita berada di dalam keluarga masing-masing ketika kita menghayati Kamis Putih ini. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan,
Barangkali kita juga merasakan adanya sebuah pergumulan iman yang luar biasa. Karena saya juga melihat bahwa pengalaman kita berpaskah seperti saat ini, mungkin ini adalah pengalaman pertama bagi setiap kita. Bahkan juga nanti kita akan menerima sakramen perjamuan kudus, juga sama, pengalaman pertama menerima sakramen perjamuan dengan sarana media yang kita gunakan. Tetapi di dalamnya saya mempunyai keyakinan bahwa sekalipun kita tidak bersama-sama secara fisik di dalam sebuah gedung gereja, melainkan kita di rumah masing-masing dengan keluarga kita masing-masing, tetapi kesatuan hati, kesatuan iman kita terus terwujud di dalam Kristus Yesus, karena sakramen perjamuan kudus jantungnya, dasarnya dan puncaknya adalah di dalam sakramen perjamuan kudus Paskah ini. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tadi membaca di dalam Injil Yohanes 13. Di dalamnya ada kisah pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Nah, kisah ini sebetulnya menampakkan sebuah hal yang terjungkir balik. Kenapa demikian kira-kira? Karena menurut tradisi orang-orang Israel, Yahudi di sana, memang bahwa orang zaman dahulu pergi kemana-mana itu tidak menggunakan sepatu seperti Bapak Ibu Saudara kenakan saat ini. Paling-paling menggunakan sandal. Jadi ketika berjalan, apalagi zaman dahulu juga tidak ada aspal, tidak ada konblok, berjalan ya di jalan tanah. Kadang berdebu, apalagi kalau hujan, jeblok begitu ya istilahnya. Banyak lumpur yang bisa mengotori kaki. Nah, sebagai tuan rumah yang baik, setiap keluarga itu menyediakan air untuk membasuh kaki. Dan keluarga yang mampu juga menyediakan hamba khusus untuk membasuh kaki para tamu yang datang. Barangkali mengingatkan kita, kalau zaman dahulu mungkin di depan rumah, di desa-desa itu ada gentong gitu ya, yang disiapkan sama mungkin fungsinya untuk membasuh kaki maupun tangan sebelum masuk rumah. Nah, ini mengingatkan kita pada saat ini juga sama. Kita menjadi lebih peka untuk mencuci tangan, pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Jadi yang dilakukan Tuhan Yesus itu pembalikan. Kalau biasanya yang melakukan itu adalah hamba, membasuh kaki para tamu yang datang. Karena di sana di dalam kisah itu tidak ditemukan ada hamba yang melakukan itu, maka Tuhan Yesus rela melakukannya. Tidak pakai babibu, ia langsung mengambil kain lenan, mengikat di pinggangnya, mengambil air, kemudian membasuh kaki para muridnya. Jadi selain ada makna secara harafiah, bahwa memang membersihkan dari segala debu kotoran yang menempel di kaki para murid, ada juga makna secara spiritual, bahwa Kristus di sini membasuh untuk membersihkan dari segala dosa-dosa. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, gereja kita GKJ memahami ada dua jenis pertobatan. Yang pertama adalah pertobatan dasariah yang dilakukan pertama kali saat kita mengaku mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan ada pertobatan yang kedua adalah pertobatan yang senantiasa yang kita lakukan karena menyadari cedera manusia kita. Dan di dalam bacaan Yohanes 13 ini, ada beberapa teolog yang memandangnya, menafsirkannya, ini adalah sebagai pertobatan yang senantiasa itu. Oleh karena itulah ketika Simon Petrus di sana meminta untuk dibasuh seluruh tubuhnya, Tuhan Yesus sudah mengatakan, kamu sebetulnya sudah dibasuh, tetapi tidak seluruhnya, melainkan hanya sebagian pada saat ini yang dibasuh oleh Tuhan. Maknanya sama.
Ada pertobatan senantiasa, pembersihan akan dosa kita yang senantiasa harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, terlebih khusus tema perenungan kita adalah menjadi hamba yang percaya. Marilah kita terus betul menghayati tema ini. Mengertikah kita yang dimaksud sebagai hamba Tuhan itu seperti apa? Tuhan yang adalah Yesus Kristus tadi, yang adalah Mesias, anak Allah, rela merendahkan dirinya dengan simbolisasi membasuh kaki para muridnya. Terlebih kita, murid kepunyaan Tuhan, hamba kepunyaan Tuhan, Tuhan perintahkan hal yang sama. Jika aku adalah Tuhan dan gurumu mau melakukan ini semua, maka kamu juga harus melakukan hal yang sama. Di masa sekarang ini, Bapak dan Ibu Saudara, marilah kita wujud nyatakan menjadi hamba yang percaya itu. Sekalipun banyak kegelisahan, keresahan iman karena wabah yang sedang terjadi saat ini, tetapi hati sebagai hamba kita terus berpaut kepada Tuhan Allah sendiri, di mana Ia yang memiliki kehidupan kita. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang di malam Kamis Putih atau malam menjelang Jumat Agung, Ia bergumul dengan hebat akan panggilan Tuhan Allah. Maju tidak ini, sampai-sampai Ia berdoa bahkan mengeluarkan air mata yang air matanya seolah-olah terlihat. Atau mungkin itu juga darah yang menetes dari air matanya. Karena pergumulannya yang begitu hebat, sampai akhirnya Ia berkenan mengatakan, jikalau engkau berkenan, biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Marilah kita meneladan ungkapan Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Tuhan banyak pergumulan dalam kehidupan yang mungkin datang, yang kita seolah-olah tidak mampu untuk mengatasinya. Tetapi marilah kita belajar berkata yang sama. Jikalau Tuhan berkenan, biarlah ini berlalu. Tetapi bukan kehendak kami, melainkan kehendak Tuhanlah yang terjadi. Di masa sekarang ini pun kita menghayati hal yang sama. Ada wabah yang sedang ada di sekitar kita. Marilah kita berserah penuh sebagai para hamba yang percaya dan mengungkapkan hal yang sama. Tuhan, kiranya Engkau berkenan melalukan atau mengakhiri wabah ini. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang mulia yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Bapak dan Ibu Saudara, masa Paskah ini, kita mulai di dalam hari Trisuci ini, Kamis Putih ini, sungguh tetap kita hayati layaknya Paskah-Paskah sebelumnya, bahwa kita ada di dalam kesatuan hati, kesatuan iman, sebagai hamba yang percaya dengan saudara-saudara kita lainnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita mengambil saat hening. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk ke pelayanan perjamuan kudus. Kami mohon kepada Bapak Ibu yang sudah menerima undangan dari majelis, kami persilakan untuk ke meja perjamuan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebelum menerima sakramen perjamuan kudus ini, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami.
sehingga setiap kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan seperti roti dan anggur yang menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Menerima roti perjamuan ini, marilah kita terima dan juga kita mengingat dan mengenang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita makan dan menghayati pengorbanan Tuhan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihinya, marilah kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 35, bait yang pertama, Tercurah darah Tuhanku di Golgota.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anggur di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan untuk menebus dosa-dosa manusia. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus ini telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Sudah menerima anggur perjamuan ini, marilah kita minum bersama-sama sambil mengingat dan mengenang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini. Dan marilah di dalam hati kita masing-masing mengucapkan yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti hanya kita telah terima sakramen perjamuan kudus, Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Mari kita juga memberikan yang terbaik baginya. Firman-Nya mengatakan, dari segala yang diserahkan kepadamu,
yakni dari segala yang terbaik di antaranya. Haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Dari Bilangan 18 ayat 29. Jemaat memberikan persembahan sambil menyanyikan NKB 133 bait yang pertama sampai secukupnya, syukur padamu ya Allah. Saudara yang telah selesai, mohon silakan dipersilahkan kembali ke tempat. Kami mohon berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kesempatan kami untuk mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas segala kelimpahan berkat yang telah kami terima. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini, agar kiranya karena berkat Tuhan semata, kebutuhan kehidupan bergereja kami tercukupkan. Lebih dari itu ya Tuhan, ajar bagi kami masing-masing untuk mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang kudus. Doa ini tidak sempurna Bapa, namun kami mohon Engkau menyempurnakan diri seperti halnya Engkau telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Pengutusan dari Tuhan yang demikian. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya yang percaya. Jadikanlah hamba Tuhan yang percaya. Kami mau percaya dan mewartakan sebagai. Kami mau hidup turut kehendak-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 370, bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku.
Bapak Ibu Saudara bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati saudara. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera, Tuhan Yesus Kristus yang menebus dosa manusia, dan Roh Kudus yang senantiasa menopang dan menguatkan kita, menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Amin.